Gabut waks, pas sekali. Yuk sini kita nonton sama-sama. Gas terus. Oke waks, kali ini Wak Gabut mau kasih kalian tonton film India. Tapi film India kali ini gak ada joget-jogetnya kayak film India biasanya waks. Judulnya Andhadhun. Oke, langsung aja nggak usah bacot, gas terus. Film ini dimulai dari ada pemuda yang lagi berburu kelinci dan scene langsung berganti ke seorang anak muda India bernama Akash. Jadi Akash ini sering diganggu sama bocil tetangganya karena dia buta. Dan juga Akash ini dia jago kali main piano dan sering disuruh ngajar les piano. Di sisi lain hiduplah seorang aktor India yang bernama Pramod Sinha bersama istrinya Simi Sinha. Dan suatu hari Akash ditabrak sama seorang gadis yang bernama Sophie. Singkat cerita, setelah Sophie ngobrol dengan Akash, Sophie menawarkan Akash untuk bekerja di resto bapaknya sebagai pemain piano. Alhamdulillah, Akash nggak nganggur lagi. Jadi Akash ini ngakunya dia buta karena matanya kena bola kriket waktu umur 14 tahun. Dan dia tinggal di perumahan murah untuk orang difabel. Ternyata si Akash memakai kontak lens di matanya dan dia tidak buta. Singkat cerita, akhirnya Akash pun tampil di restoran Bapak Sophie dan dia berhasil memukau para tamu, khususnya si aktor Pramod Sinha. Thank you, sir. Ternyata Akash juga punya cita-cita untuk bermain piano di London dan sedang mengumpulkan uang untuk bisa ke sana. Di lain penampilannya, Pramod mengundang Akash untuk datang ke rumahnya, memberikan surprise kepada istrinya sebagai hari jadi pernikahan, dan memainkan beberapa lagu favoritnya. Bye-bye. Tapi Pramod ngaku ke Simi bahwasannya dia tidak bisa menghadiri hari jadi pernikahannya. Namanya juga surprise, ya enggak waks? Di sisi lain, Sophie terlihat silaturahmi ke rumah Akash. Di sini mereka semakin dekat, sehingga mereka pun menjadi sepasang FWB. Ya. Dan tiba saatnya Akash datang ke rumah Pramod untuk memberikan surprise kepada istrinya. Tapi Simi bilang bahwasannya Pramod sedang tidak ada di rumah. Setelah berbicara cukup lama, akhirnya Simi memberikan Akash untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Simi terlihat menelpon suaminya Pramod dan bilang bahwasanya Akash sudah ada di dalam rumah. Ketika Akash ingin ke toilet, di sini terlihat bahwasanya rumahnya berserak kali, macam kapal pecah. Ketika Akash berada di toilet, terlihat seseorang selain Akash sedang berada di sana. Di sini kita dapat melihat bahwasannya suami Simi, Pramod, sudah tergeletak tak bernyawa. Dan ternyata
Pramod sudah datang duluan sebelum Akash dan Pramod heran kenapa bisa ada pistol di meja. Dan tiba-tiba Pramod benar-benar surprise karena Simi selingkuh. Dan scene langsung beralih ke Akash yang sedang bermain piano. Ketika Akash sedang asik bermain piano, Simi pun sedang asik bersama dengan selingkuhannya dalam membereskan sesuatu. Dan di sini mereka terlihat memasukkan jasad Pramod ke dalam koper. Wadaw. Kemudian selingkuhan Simi pun membawa koper tersebut keluar rumah dan Simi terlihat sangat sedih dengan apa yang terjadi. Akash yang melihat semua kejadian tersebut dengan mata dan kepalanya sendiri segera datang ke kantor polisi untuk melaporkan sebuah pembunuhan. Tiba-tiba kepala polisinya rupanya selingkuhan Simi yang bernama Manohar. Akash langsung spontan gak jadi laporkan pembunuhannya dan ngeles kalau kucingnya yang dibunuh. Sehingga Manohar datang ke rumah Akash untuk memastikan apakah dia betul buta atau ece-ece. Akash, kasihan kali lah kau coy. Di sini Wax terlihat Manohar melakukan berbagai cara untuk memastikan apakah Akash buta atau enggak. सर मान गया फोड़ दिया सर फट लिया सर 2 दिन से रियली स्कैर्ड सर Hingga akhirnya Akash pun tidak ketahuan kalau dia pura-pura buta. Di lain sisi, kabar kematian Pramod telah menjadi breaking news di mana jasadnya ditemukan bersama mobilnya jatuh di bawah jembatan. TV mengatakan kalau Pramod dirampok saat mau transaksi jual beli tanah dan duit 10 juta rupiahnya hilang. Di sini, Akash diperiksa sebagai saksi dan dia menuruti semua alur perkara yang dibuat Manohar. Akash lagi-lagi diundang dalam prosesi pemakaman Pramod. Di sini, tetangga Pramod yang bernama Disha mengungkapkan sesuatu kepada polisi. Di sini, Disha mengungkapkan kalau Pramod sebenarnya sudah datang lebih dulu daripada Akash dan ada satu orang lelaki lagi yang ada di sana selain mereka. पहले वो तीसरा आदमी आया की प्रिंसिपल हूँ प्रमोद जी की पड़ोसन भी हूँ. Anggota polisi yang mendengar hal itu langsung melaporkannya kepada Manohar dan di sini Manohar terlihat gelagapan. तुम लोग ना उस सिमी के पास का हाँ उस दिन वो सर वो प्रमोद सिन्हा की पड़ोसन है उस दिन Kemudian Simi pun datang ke rumah Disha untuk meminta obat dan kebetulan Akash pun datang ke rumah Simi. Dan tiba-tiba Simi pun mendorong Disha dari atas balkon dan kebetulan Akash pun sedang ada di sana dan Disha pun mati. Akash pun langsung pulang ke rumah dan si bocil laknat tetangganya merekam semua kegiatan Akash di dalam rumah. Tiba-tiba Simi pun datang ke rumah Akash memberikan kue persembahan untuk dimakan. Akash pun langsung membuatkan kopi untuk mereka berdua dan tanpa disadari Simi pun menuangkan sesuatu di dalam kopi yang akan diminum Akash. Akash pun ngeles gak mau minum kopinya dengan cara menjatuhkan gelasnya dan tiba-tiba बंद करो ये नाटक
Akash refleks mengaku dia tidak buta karena Simi menodongkan pistol ecek-ecek kepadanya. Dan tiba-tiba Akash pun betul-betul gak bisa ngelihat karena Simi telah menaruh racun di dalam kue persembahan tadi. Alhasil Akash pun benar-benar buta. Di saat yang sama, Sophie pun melihat video dari si bocil laknat dan Sophie tahu kalau Akash tidak buta dan dia pun datang memergoki Akash yang sedang bersama dengan Simi. Di sini Simi yang laknat acting kalau dia punya hubungan dengan Akash. Betul-betul perempuan zolim. Sophie yang merupakan FWB Akash pun sangat marah dan dia memecat Akash untuk bekerja di resto bapaknya. Akash yang sudah jatuh ketimpa tangga pun sangat pening dan memohon kepada Sophie untuk memaafkannya. Tiba-tiba Manohar pun datang ke rumah Akash dan terlihat ingin menggantung leher Akash ke langit-langit. Dan alhamdulillah Akash pun berhasil kabur. Dan Akash yang tergeletak di jalanan pun berhasil ditemukan oleh Murli, sopir taksi langganan Akash, dan dibawa ke rumah sakit. Di sini Akash minta tolong untuk dokter agar memeriksa matanya dan tiba-tiba bukannya periksa mata, Akash malah dijadikan korban untuk donor organ. Rupanya mereka adalah sindikat penjual organ manusia. Akash sudah jatuh tertimpa tangga, kesiram cat lagi. Tapi alhamdulillah sebelum pingsan Akash berhasil merayu mereka untuk mendapatkan uang yang lebih banyak sehingga mereka mendengarkan semua perkataan dan strategi Akash. Di sisi lain Manohar terlihat mendatangi Simi di kantornya dan mereka berencana untuk menculik Akash dan mengeksekusinya di dalam hutan. Pucuk dicinta ulang pun tiba ketika Simi pulang ke rumah, Akash sudah berada di rumahnya. Langsung saja Simi pun menawari Akash untuk pulang dan di tengah jalan tiba-tiba Akash bersama Murli pun menculik Simi. Manohar yang dari tadi menelpon Simi pun mulai panik karena tidak aktif. Kemudian Akash bersama gengnya Murli dan Sahu mulai menelpon istri Manohar untuk mengungkapkan apa yang terjadi kepada Pramod. Di sini Akash dan gengnya memberitahu kepada istri Manohar kalau Manohar berselingkuh dengan Simi. Lantas setelah itu istri Manohar pun ngamuk menembaki Manohar di dalam kamar mandi. Seketika TV pun memberitakan kabar kematian Simi di bawah jembatan tempat Pramod mati. Dan ternyata Simi yang asli diculik oleh Akash dan gengnya dan dibawa ke rumah sakit penjualan organ. Di sini terungkap kalau Pramod mati karena tertembak dirinya sendiri yang memegang pistol Manohar. Pramod benar-benar kena surprise dia ya. Di lain sisi, Manohar dan istrinya yang terlihat berdamai setelah kabar kematian Simi mulai ditelepon oleh Akash dan gengnya. Dan dia disuruh untuk membawa uang yang banyak ke tempat yang disetujui sebagai jaminan berita tentang kasus pembunuhannya. Emang selalu apes, Akash dihianatin sama Murli dan Sahu.
Akash pun disekap bersama Simi di dalam satu ruangan. Nasib. मुरली ठीक है मौसी का पता नहीं केबल कनेक्शन टीवी भी भेज दूंगा अब मैं Di lain tempat, Manohar terlihat mendatangi gedung tempat mereka transaksi dengan membawa tas yang besar. Di sini terlihat Murli. Murli yang menangani transaksi tersebut terlihat kewalahan menghadapi Manohar sehingga dia tertembak dan segera dibawa ke rumah sakit. Simi yang telah terlepas dari ikatannya terlihat menghantam Akash dan dokter suami dengan brutal. Dia terlihat akan membunuh dokter suami dan tiba-tiba Akash pun datang menolong dokter suami dan berhasil melumpuhkan Simi. Bibi Sukha yang sedang berada di rumah sakit pun tertipu dengan uang palsu yang dibawa Manohar dan Murli pun tewas. Kemudian Akash bersama dokter suami pun membawa Simi di bagasi mobil. Ternyata dokter suami berencana menjual organ hati Simi kepada Sultan di Arab karena organ hatinya langka. Kemudian Sin pun berpindah ke 2 tahun ke depan di mana Sophie terlihat mendatangi Eropa. Di sini terlihat kalau Akash sudah sukses dan punya konsernya sendiri di Eropa. Mereka pun terlibat percakapan mengenang masa lalu dan terungkap bahwa ketika Akash dan dokter suami sedang dalam perjalanan, Simi pun terlihat memberontak di dalam bagasi sehingga dokter suami mencek kondisinya dan dokter suami pun berhasil dihabisi oleh Simi dan Simi pun mengemudi bersama Akash. Sepanjang perjalanan, Akash tanpa tahu dikendarai oleh Simi memberikan rasa simpatinya kepada Simi sehingga Simi merasa iba dan menurunkan Akash di pinggir jalan. Namanya juga wanita laknat. Bukannya meninggalkan Akash, Simi malah berniat menabrak Akash. Untung saja ada kelinci yang tiba-tiba melompat ke dalam mobil sehingga mobil Simi pun terguling dan Simi pun mati. Mampus kau Simi, memang perempuan laknat. Kemudian Sin pun beralih ke pertemuan Sophie dan Akash di Eropa. Di sini Sophie pun berkata kepada Akash, kau nggak ngikuti saran dokter suami? Kalau nggak kan kau dapat mata, bisa ngelihat sekarang. Akash pun diam menghiraukan Sophie dan tiba-tiba Akash pun menampel botol di depannya ketika berjalan dan film pun habis. Itulah dia film Andhadhun Waks dengan akhir yang membagongkan. Menurut kalian, apakah sebenarnya Akash sudah bisa melihat dan selama ini dia hanya pura-pura buta? Berikan pendapat kalian di kolom komentar Waks dan jangan lupa subscribe channel ini dan share ke kawan-kawan kalian. Sampai jumpa lagi, bye-bye.